pira-pira istana wa jam'il amwali lan ngumpulake pira-pira bondo. Jadi orang-orang yang mampu, baik itu akalnya mampu, uangnya mampu, tenaganya mampu, sampai membuat istana yang bagus, yang indah, habisnya banyak sekali itu. Uang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Itu semua tidak bisa membelanya, tidak bisa menolaknya dari musibah. Maka sebagai umat Islam, kita ini satu-satunya yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan senang apabila disembah, karena memang manusia diciptakan oleh Allah. Kita sholat 5 kali sehari semalam, hakikatnya ya untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-shalatul maktubatu au kama qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Fa in sholuhat faqad anja. Nek sholate apik maka selamat dia. Diterima dan baik seluruh amalnya kalau sholatnya bagus. Wa ma khalaqna, kelanjutannya ini dikaitkan dengan kemampuan Allah menciptakan langit dan bumi, dan nanti di akhir zaman, yaitu adanya hari kiamat. Jadi tidak ada gunanya mengumpulkan harta yang banyak, membangun istana yang ngumpulin uangnya lama sekali. Ketika datang musibah tidak bisa apa-apa. Ketika datang siksaan Allah, tidak bisa harta dan kemampuannya menolak itu semua. Lah pangkalnya agar tidak dituruni siksa, ya mentaati Allah. Kewajiban sholat 5 waktu ya dilaksanakan. Berbuat baik kepada orang lain, jangan cemberut, jangan tidak peduli kepada kebutuhan orang lain. Kalau orang lain membutuhkan ilmu atau ajaran, kok ini belum tahu, tolong diajarin, tolong diberi pengajian sini. Nah, itulah diantara peduli kepada orang lain. Kalau misalnya tidak bisa datang, harus bilang lebih dahulu, jangan ditunggu-tunggu lama, tidak datang ternyata, tidak ada kabar. Kadung ngenteni ngandak cengklungen, ternyata tidak hadir. Nah, ini harus kita gunakan alat komunikasi. Alat komunikasi salah satunya memakai handphone. Kita kirim pesan ke sana, saya masih di sini, saya kayaknya tidak bisa hadir. Nah, maka mereka kan mencari penggantinya. Kemudian mitra persada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqna lan ora netahake sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit wal ardha lan bumi, wa ma lan bareng bainahuma kang tetep ing dalem antarane as-samawati wal ard illa bil haqqi, kejaba kelawan hak. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu tidak lain selalu dengan benar, dengan hak. Dengan hak, ada tujuannya, ada hikmahnya, ya.
Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Ayat lain, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Kita rekreasi atau berkunjung ke sana kemari, di antara faedahnya melihat bagaimana akibat atau kesudahan dari orang-orang yang berdosa, kesudahan dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa inna sa'ata lan setuhune utawi dina kiamat iku la atiyatun yakti teko. Atiyatun itu kan isim fa'il ya, jadi lis subut untuk menunjukkan tetap, artinya pasti. Hari kiamat itu pasti datang, pasti ada. Lah lama apa namanya, segera, jauh atau dekat? Kullu ma huwa atin qaribun. Setiap yang bakal datang itu namanya dekat. Bu'istu was-sa'atu hakadha. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutus sedangkan hari kiamat itu seperti ini. Jadi beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi sangat dekat antara diutusnya Kanjeng Nabi dengan datangnya hari kiamat. Ini zaman ini sudah akhir. Zaman akhir sekarang ini. Jangan dikira wah masih lama ya, kalau ya kalau dibanding, kalau ditunggu-tunggu ya lama, tapi kalau dibanding dengan perjalanan umat manusia itu sangat dekat ya. Tanda-tandanya sebagian sudah ada. Ya, kita menjadi orang cerdas seperti penjelasan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang cerdas itu orang yang menyiapkan apa yang digunakan untuk meninggal. Jadi menyiapkan apa yang dibutuhkan setelah dia meninggal. Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah. Kalau Allah mengendaki seorang hamba itu kebaikan, Allah mengendaki dia baik, ista'malah. Maka Allah istakmalah itu ya mempekerjakan. Qalu kaifa yasta'miluhu. Para sahabat itu bertanya, gimana Allah kok mempekerjakan hamba? Qala, Kanjeng Nabi dawuh, yuwaffiquhu li khairin li amalin sholihin qabla al-maut. Jadi Allah menolong hamba itu, membuatnya mampu, membuatnya bisa beramal soleh sebelum kedatangan ajal. Itu. Jadi kita ini mudah-mudahan selalu diremote dengan remote yang baik, dibimbing terus berlaku baik. Karena apa? Ya yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautihi. Mitra bersada, la'atiyatun ay la mahalata, tidak mustahil, pasti akan datang hari kiamat. Fayujazi kulla ahadin bi'amalihi. Maka Allah membalas setiap orang dengan amalnya. Fasfah mongko ngapura sira ya Muhammad, Muhammad, an kaumika saking kaum sira. Jadi kedurhakaan, pembangkangan, penolakan kaum Nabi Muhammad, Nabi disuruh mengampuni, memaafkan. Nah, ini memang anjurannya dalam agama kita. Kita ini banyak memberi maaf kesalahan orang,
sugih ngapura. Itu tidak akan sia-sia. Itu tidak akan ya sia-sia tidak berguna, itu tidak. Itu sangat berguna. Ya. Walaupun lorone kaya ngopo, walaupun wah dinyek dan seterusnya, dia memaafkan orang yang meremehkannya. As-sofha ing pangapura al-jamila kang bagus. Jadi memaafkannya tidak terpaksa, memaafkannya dengan tulus hati. Enggak apa-apa, aku ya jik iso mangan, aku ya ndak kelong bandaku, wis ndak apa-apa. Nah, ini namanya wasi'us sodri. Jembar dodo, lapang dada, bukan dodo nih lebar luas begitu, enggak, tapi maksudnya adalah lapang. Jadi ya itu banyak memaafkan, memaklumi begitu. A'rid tegese mengo sira Muhammad anhum saking kaumika, i'radon kelawan mengo la jazaa kang ora ana keluwan iku maujud fihi ing dalam i'rad. Jadi ya sudah, biarkan saja. Yang penting kamu kan sudah mengajak, tapi jangan bosan terus mengajak. Di samping itu kamu juga ya sudah, tidak usah menghiraukan ejaan mereka dan seterusnya. Ya, artinya tidak ada keluhan di dalam kita ini mengelak atau membiarkannya. Jadi mengajarkan kebaikan itu terus, tidak berhenti, tidak jenuh, tidak bosan. Tetapi manakala ada penolakan atau sikap yang menentang, kita hadapi dengan kesabaran. Ya, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi kalau engkau keras hatimu atos, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Jadi ajak-ajak dakwah itu ya dengan bahasa yang namanya mengajak. Bahasa mengajak itu ya membujuk, ya, membujuk. Tidak memaksa gitu ya. Mengajak misalnya tidak dengan mengejek, ya. Menggiring, tidak menggoreng-goreng. Ya. Kemudian mitra persada, wa hadza mansukhun bi ayatis saifi. Menurut Imam Al-Jalalain, ayat ini dinasah keberlakuannya dengan ayat saif, ayat perang. Kalau sudah mereka sudah diperintahkan, kaum muslimin sudah diperintahkan berperang, maka ayat ini tidak berlaku. Maksudnya bukan ayatnya, tapi maksudnya, kandungannya. Tetapi nasih mansuh ini terdapat perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada nasih mansuh, ada yang mengatakan ini bukan nasih mansuh, gitu. Ini berlaku untuk masyarakat yang penolakannya tidak seberapa. Tapi nanti kalau penolakannya sampai mengkhawatirkan kehidupan kita, ya, mengancam jiwa, maka perang membela diri. Perang itu dalam Islam adalah membela diri, mengeksistensikan diri. Jadi mewujudkan eksistensi diri, keberadaan diri kita ini ada. Inna rabbaka setuhune utai pangeran sira, huwa ya rabbaka iku al-khallaqu, zat kang netahake likulli syai'in kedue saben-saben suwiji,
Al-alimu tur zat kang ngudaneni bikul lisaiin kelawan saben-saben suwiji titik. Kemudian Allah mengarahkan pembicaranya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ataina lan yakti temen-temen wis paring sapa ingsun ka ing sira Muhammad sab'an ing 7 minal mathani saking pira-pira kang den bulan baleni. Kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iya utawi sab'an minal mathani iku al-Fatihah rawang riwayataken hu ing hadis sapa al-Asy-Syaikhani Imam Bukhari lan Imam Muslim li annaha krana setuhune surat al-Fatihah iku tusannatin bulan balani fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Jadi sungguh aku sudah memberimu Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang, yang orang yang sholat itu wajib membacanya di setiap rakaat sholat, mulai dari bismillah, alhamdulillah, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya sampai waladhdallin, amin. Itu 7 ayat. 7 ayat yang diulang-ulang. Yang bagus ya membaca setiap ayat berhenti, setiap ayat waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Malik yaumiddin. Dalnya jangan dihamuskan karena dal itu kan tidak hamus. Jadi maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Nah itu kalau udaranya keluar itu tidak boleh. Ya diusahakan betul sebisanya. Wal Qur'an lan ing Al Qur'an al azim kang agung kami berikan juga kepada Muhammad Al Qur'an. Allah mensifati yang agung. Bayangkan Allah saja mensifati Al Qur'an dengan sesuatu yang agung, maka manusia wajib mengagungkannya, baik dalam cara membawanya, cara meletakkannya, ya, cara membacanya. Jangan sampai Al-Quran ditaruh di saku bawah, jangan sampai Al-Quran seperti bawa tentengan tas, ya harus dipondong di dada begitu. Nah, itu kelihatan mengagungkan. Kemudian meletakkannya juga di tempat yang tinggi, ya. Kalau di antara kumpulan-kumpulan buku kita taruh Al-Quran ini di bagian yang paling atas, nah, gitu. La tamuddanna ojo ndawaake temenan sira ainaika ing mata loro sira ilama maring barang matakna kang paring seneng-seneng ingsun bihi kelawan ma azwajan rupane pira-pira bojo asnafan pira-pira pandan minhum saking wong-wong kafir. Jangan engkau hiraukan apa yang dimiliki oleh mereka berupa istri yang cantik atau harta yang banyak, kedudukan yang tinggi di masyarakat. Jangan tertarik karena mereka itu belum beriman. Tidak ada bandingannya dengan keimanan. Kalau wis iman, bojone ayu, bondone akeh, kedudukane tinggi, wah itu wis top-tope wong. Wis top-tope wong pisan. Minhum saking wong-wong kafir wala tahzan lan ojo susah sira alaihim
ing atase wong-wong kafir illam yu'minu lamun ora iman sapa wong-wong kafir. Tidak usah engkau bersedih hati karena mereka tidak mau beriman. Tidak usah bersedih. Tapi ini sedih ini juga dialami oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sedih kalau umatnya itu belum masuk Islam. Sedih sekali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Bersemangat untuk apa? Agar kamu beriman. Kalau tidak beriman susah. Fa'ala allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu, gitu kan. Barangkali engkau membunuh dirimu karena mereka itu, gara-gara mereka tidak mau beriman. Kanjeng Nabi itu mikir, sedih, kenapa ya kok nggak mau iman. Kita ini kadang-kadang juga begitu ya, hari-hari kita itu mikir, gimana ya, kok belum mengerjakan sholat. Padahal kalau melihat omongannya itu senang dengan sholat, dengan kegiatan-kegiatan yang baik itu mereka tidak menolak. Tapi diajak sholat, waktunya sholat kok tidak sholat, tidak wudhu. Jadi kita juga sedih, walaupun kita kembalikan kepada Allah. Memang Allah yang menghendaki hidayah atau tidak mendapat hidayah. Wakhfid lan lemberehno sira janahaka ing suwiwi sira, alin tegese lunakno sira janibaka ing lempeng sira lil mukminina kanggo wong-wong mukmin. Kalau terhadap orang-orang yang sudah beriman ya jangan berbuat kasar. Wakul lan dawuhna sira Muhammad inni setuhune utahe ingsun anahya ingsun iku an-nadhiru wong kang ngelekake min adzabillahi saking siksane Gusti Allah ayu nazzila ing yen to tumurun apa adzabullah alaikum ing atase sira kabeh. Aku ini menjadi pemberi peringatan. Kalau kalian berbuat salah, durhaka kepada Allah, itu ada siksanya. Cepat tobat. Al-mubinu kang pertelo kama kaya bara angzana wus nurunake sapa ingsun al adzaba ing siksa alal muqtasimina ing atase wong Yahudi lan Nasrani. Alladzina ya wong akeh ja'alu kang dadekake sapa alladzin al-Qur'ana ing Qur'an ai kutubahum al-munazzalatu alaihim idina ing pira-pira bagian. Tegese piye? Mereka itu dituruni musibah siksaan karena beriman kepada beberapa ayat tapi dia tidak mengimani ayat yang lain. Misalnya ayat tentang rajam, mereka tutupi, tidak mau mempraktekkan. Apalagi kalau yang berbuat itu orang yang hina, yang miskin, wah cepat dirajam. Tapi kalau penguasa, pejabat, pemilik kekuasaan, mereka tidak memberlakukan. Nah ini namanya tidak boleh. Fa wa rabbika mongko demi pangeran sira lanas alanna yakti bakal nakoni temenan ingsun hum ing kaumu ajmaina ya sekabehane soal atau bikin kelawan pitakonan kang menghinakan amma saking barang kanu kang ana sapa wong-wong kafir iku yak malu nang lakoni sapa wong kafir fasda mongko terang-terang sira ya Muhammad he Muhammad bima kelawan barang tuk maru kang den perintahake sira. Tegese Kanjeng Nabi sejak turun ayat ini beliau berdakwah dengan terang-terangan karena temannya sudah banyak. Wa'arid lan mengo sira anil musyrikin saking wong-wong musyrik. Inna setune utawi ingsun iku kafaina nyukupi sapa ingsun ka ing sira al mustahziina ing wong-wong kang menghina, kang ngremehake. Jadi Allah itu, kita misalnya dihina, diejek orang lain, itu ndak usah kita ya
timpali, itu Allah akan mencukupi kita, membela kita. Allah itu tidak akan membiarkan orang yang dihina, yang tanpa sebab. Alladzina ya wong akeh ya ja'aluna kang dadekake sapa alladzin ma'allahi sartane Gusti Allah ilahan ing pangeran akhara kang liya fasaufa ya'lamun, mongko bakal weruh sapa wong-wong sing kafir mau akibata amrihim ing akibate urusane wong-wong kafir. Walaqad na'lamu lan yakti teman-teman ngerti sapa ingsun annaka ing setune sira iku yanti ku rupek apa sadruka dodo sira bima sebab barang yakulun kang ngucap sapa wong-wong kafir minal istihza'i wa takdzib, rupane meremehkan, mengejek, membohongkan, mendustakan. Fasabih, nah ini obatnya. Kalau ada ejaan orang lain, fasabih mongko mujiya sira, nyucekno sira multabisan hale bareng bim hamdi rabbika kawan muji ing pangeran sira. Kul subhanallah wa bihamdi. Kalau ada ejaan-ejaan, subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Allah tidak pernah diejek, tidak pernah kotor. Dia adalah suci dari semuanya dengan pujian-pujian. Wa kun lan ana sira iku minas sajidina, setengah saking wong-wong kang sujud, tegese lakukan sholat sebagai obat penderitaan. Wa budelan nyembah sira rabbaka ing pangeran sira hatta yaktiya hingga nekani ka ing sira apa al yaqinu ai al mautu. Jadi sembahlah Allah sampai ajal menjemput. Ini adalah ayat terakhir dari surat Al-Hijr juz 14. Nah, ini kita lanjutkan di surat An-Nahl. Jadi begitulah hidup di dunia ini. Ada ujian, ada ketenangan. Cara supaya tenang dari ujian-ujian itu ya dengan sholat dan wasta'inu bis sabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.